Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Database Management System. Tim kami yang terdiri dari saya sendiri, Vita Rahayu sebagai AI Expert, kemudian ada Imam Listiono sebagai Business Intelligence, kemudian ada Dwi Utami sebagai Data Engineer, kemudian ada Fatoni Dwi Atmoko sebagai Data Engineer. Izinkan kami presentasi tugas akhir kami di mata kuliah ini untuk sebagai UAS. Selanjutnya. Sebelumnya akan diputarkan dulu video yang merupakan keterkaitan film dengan penelitian yang akan kami olah. Yang dibahas tadi terdapat dari 4 aktor yang menyadari akan adanya yang dapat memprediksi akan adanya anjloknya harga pasar properti di Amerika. Dari keempat orang tersebut, aktor tersebut ada yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan yang seperti yang gambar di atas ini. Dia dapat menghasilkan sekitar 400% dari keuntungan anjloknya harga pasar properti. Dan untuk yang di sebelah kanan ini, dia menyelamatkan saham dari orang-orang yang mempunyai rumah. Dan yang dua di bawahnya juga orang-orang yang mendapatkan penghasilan lebih dari itu. Hubungannya dengan penelitian ini yaitu dari data yang didapatkan sebelumnya akan dilakukan penggunaan data untuk menghasilkan pengetahuan untuk memprediksi dan dijadikan pengambilan keputusan pada tahun atau di masa yang mendatang. Oke, terima kasih Pak Dwi Atmoko telah menjelaskan keterkaitan film dengan penelitian yang akan kami lakukan. Kemudian saya sebagai AI Expert akan menjelaskan tugas setiap pakar di dalam tim kami, yaitu yang pertama pakar ahli kriminalitas, yaitu Pak Imam Listiono. Tugasnya yaitu menyediakan informasi kriminalitas, kemudian mencari data yang mendapatkan kriminal, kemudian analisis proyek bisnis yang akan kami lakukan. Selanjutnya itu mencari informasi jenis kejahatan dan waktu kejahatan yang ada di tempat penelitian kami. Kemudian AI Expert saya sendiri bertugas sebagai meminta data kriminal kepada pakar ahli kriminalitas, kemudian meminta data kejahatan, kemudian menentukan rumus dan metode yang akan diimplementasikan ke dalam penelitian kami, kemudian memberikan saran, kemudian mengolah data yang sudah diproses oleh data engineer, dan selanjutnya adalah visualisasi data yang dimiliki. Data engineer, Pak Dwi Atmoko dan Ibu Dwi Utami bertugas sebagai meminta data kriminal, meminta data kejahatan, kemudian meminta rumus ke AI Expert, kemudian meminta AI Expert untuk menganalisis data yang diperoleh, dan selanjutnya menyiapkan data. Dan selanjutnya adalah mengolah data menjadi data yang siap diolah dan diimplementasikan. Mengenai latar belakang penelitian yang akan dijelaskan oleh pakar kriminalitas yaitu Mas Imam Listiono. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi Corona. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Ini datanya diperoleh dari laman berita. Untuk di Kabupaten Purbalingga sendiri, jumlah kejahatan yang marak sering terjadi saat pandemi COVID-19 adalah jenis kejahatan jalanan. Salah satu jenis kejahatan jalanan yang dilakukan terdapat pada berita di bawah ini. Pertama, kasus pencurian sepeda motor meningkat di Purbalingga.
latar belakang dan alasan pemilihan objek kesehatan jalanan meningkat secara jumlah dan kualitas di tengah pandemi virus COVID-19 khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas penerangan jalan yang minim. Berdasarkan survei yang dilakukan salah satu pakar bahwa tindakan kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Purbalingga adalah kejahatan jalanan. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis kejahatan jalanan merupakan paling dominan. Kejahatan yang dilakukan berkelompok lebih dari satu orang. Kemudian pada Kabupaten Purbalingga juga terdapat beberapa daerah yang rawan kejahatan yang sering disebabkan beberapa faktor. Sumber datanya diperoleh dari laman berita. Berdasarkan latar belakang di pemilihan objek akan dijelaskan kenapa kami mengambil Kabupaten Purbalingga dijadikan analisis. Yang pertama, karena minimnya penerangan jalan yang mengakibatkan rawan kriminalitas di jalanan. Ini datanya diperoleh dari Dinas Kominfo. Kemudian alasan pemilihan objek mengangkat kriminalitas pandemi COVID-19. Untuk antisipasi polisi guna menekan angka kriminalitas akibat COVID-19. Karena dampak virus corona ini, tindak kriminalitas makin marak terjadi peningkatan hampir 20%. Kemudian rekomendasi pakar, rekomendasi pada upaya penanggulangan kejahatan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga berdasarkan prediksi jenis kejahatan pada daerah rawan kejahatan. Berdasarkan latar belakang pemilihan objek akan dijelaskan kenapa kami mengambil jenis kejahatan jalanan. Apa itu kejahatan jalanan? Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibat langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data Polri, terjadi penurunan angka kejahatan dari bulan Maret hingga April 2020 sebesar 19,90%. Meski angka kejahatan secara keseluruhan menurun, polisi mencatat adanya peningkatan pada sejumlah jenis tindak pidana. Jenis kejahatan yang meningkat secara adalah kejahatan jalanan seperti penjamretan, pencurian, dan curanmor. Berdasarkan latar belakang pemilihan objek akan dijelaskan kenapa kami memilih Kabupaten Purbalingga untuk dijadikan analisis. Karena minimnya penerangan jalan di beberapa titik yang ada di wilayah Purbalingga berpotensi menjadi sasaran tindakan kriminalitas. Dari beberapa tindakan kejahatan yang terjadi di Purbalingga, tempat kejadian perkaranya atau TKP-nya di jalan yang minim penerangan jalannya. Berdasarkan latar belakang pemilihan objek akan dijelaskan kenapa kami mengangkat kriminalitas sebelum dan sesudah pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, kriminalitas merupakan permasalahan yang dapat berdampak luas di masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan tindakan kriminalitas sebelum dan sesudah pandemi. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan mengakibatkan keresahan masyarakat. Dan yang keempat, karena banyaknya kriminalitas yang terjadi pasca pandemi COVID-19 terkhususnya di Kabupaten Purbalingga. Proses pengolahan data pada penelitian kami terdiri dari menentukan objek. Nah, sebelum kami melakukan penelitian, terlebih dahulu kami menentukan objek yang akan kami teliti. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terdiri dari beberapa sumber, terdiri dari sumber dari website yang terpercaya, kemudian Kepolisian Purbalingga, dan kemudian dari data BPS. Selanjutnya adalah normalisasi data. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah tahap normalisasi data. Setelah normalisasi data, kemudian kami mengolah data. Setelah data siap untuk diolah, akan kami masukkan ke dalam database atau entry data database. Setelah entry database selesai, selanjutnya adalah rekomendasi. Untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh data engineer.
pengumpulan data. Yang pertama, data dari Polres Purbalingga, yang kedua dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang didapatkan berupa data PDF dan halaman website yang akan dikelompokkan berdasarkan tipe data yang relevan. Jenis data kemiskinan. Ini terdapat data dari tahun 2011 hingga 2019. Yang di sini ada data kemiskinan yang bersumber dari BPS Kabupaten Purbalingga dalam angka 2020. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin. Yang digunakan adalah ini, dan itu nanti di total adalah 196.000. Selanjutnya jumlah penduduk. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk ya, per tahun berdasarkan per kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Jadi yang digunakan jumlah totalnya, jumlah berapa per tahunnya. Dan di sini kita menggunakan dari tahun 2010 hingga 2019. Jumlah kejahatan data kriminalitas sumber dari BPS Purbalingga 2020. Variabel yang digunakan yaitu total kejahatan per tahunnya. Yang di view hanya 2017 sampai 2019, tapi yang kita gunakan dari tahun 2010 hingga 2019. Proses pengolahan data, normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Pada tahapan normalisasi data yang tidak penting atau yang tidak berpengaruh dalam penelitian akan dibersihkan atau di-cleansing. Kemudian, data akan diolah dengan menentukan atribut data yang selanjutnya akan diinputkan ke dalam database. Data cleaning. Pada tahap ini, data yang tidak lengkap, data yang tidak konsisten, maupun data yang tidak memiliki nilai akan dibersihkan. Ini adalah data dari Polres bulan Mei tahun 2020 sebelum dinormalisasi datanya. Dan ini data yang sudah di-cleansing atau yang sudah dipilih yang akan dipakai untuk penelitian. Yaitu ada jenis tindak pidana, tempat kejadian perkara, waktu kejadian. Proses normalisasi data diekspor ke database. Untuk memudahkan proses analisis, maka data yang didapatkan dari pihak kepolisian akan dipecah menjadi beberapa variabel, yaitu keterangan waktu atau hari yang terdiri dari akhir pekan dan jam kerja. Dari analisis ini, untuk mengetahui hari kejadian yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan, apakah hari kerja atau hari akhir pekan, khususnya pada tindakan jalanan. Musim sesudah pandemik dan sebelum pandemik untuk dilakukan perbandingan waktu untuk mengetahui jam tertentu saat dilakukannya kejahatan. Pada kecamatannya dilakukan analisis daerah yang rawan kejahatan. Data integrasi, penggabungan data dari berbagai tabel dan file teks kemudian ke dalam satu database, yaitu ada data kriminal, data jenis kejahatan, data waktu kejahatan, data kecamatan, yang akan menjadi dataset untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya namun dijelaskan oleh Mbak Dwi. Saya akan melanjutkan presentasi dari data engineer, yaitu Mas Fatoni. Saya akan menjelaskan pengolahan data. Nah, pada proses pengolahan data yang pertama yaitu melakukan proses prediksi dengan data yang telah didapatkan sebelumnya. Data ini merupakan data kriminalitas yang berupa jenis kejahatan, waktu kejahatan, dan daerah rawan kejahatan. Data ini didapatkan dari Polres Purbalingga. Kemudian untuk faktor yang mengakibatkan tindakan kejahatan, data ini didapatkan dari website BPS pada tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengetahui faktor tindakan kejahatan. Nah, kemudian hasil prediksi
digunakan sebagai parameter inputan untuk melakukan proses klasifikasi untuk menentukan waktu kejahatan dan daerah rawan kejahatan yang ada di wilayah Purbalingga. Lanjut. Nah, untuk pemanfaatan big data, mungkin dengan pemanfaatan big data dapat dijadikan sebuah informasi serta solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi dengan memanfaatkan data-data yang ada sebelumnya, sehingga dari data ini akan didapatkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pakar. Untuk tujuan dilakukannya analisis, ini siapa yang jelasin? Tujuan dan dilakukannya analisis yang pertama, untuk mengetahui daerah rawan kejahatan per kecamatan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis kejahatan yang sering dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis kejahatan yang sering dilakukan selama pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan. Ini adalah permohonan dataset yang dilakukan peneliti di Polres Purbalingga. Kemudian goal yang diinginkan dari pakar. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejahatan ada di Purbalingga. Yang kedua, membantu Polri melakukan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan tindakan kejahatan. Melakukan tindakan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Dan yang keempat, mengetahui waktu kejahatan yang sering terjadi, daerah rawan kejahatan, dan jenis kejahatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang selanjutnya, skema database bisa dijelaskan Mas Fatani. Waktu, persilakan. Yang selanjutnya adalah skema database. Di sini kami menggunakan 5 tabel, yaitu tabel utamanya tabel kriminal, tabel kecamatan, jenis dan tabel jenis kejahatan, tabel hari, dan tabel waktu. Untuk kode kami menggunakan chart atributnya, dan untuk waktu menggunakan varchar karena itu pakai range bukan time. Misalnya dari jam 10 sampai jam 12 seperti itu. Dan hari menggunakan varchar, kecamatan menggunakan varchar, dan nama kejahatan menggunakan varchar juga. Nah, selanjutnya entry database dari PDF dikonvert menjadi Excel, dan di Excel dimasukkan lagi ke database menggunakan aplikasi bantuan yaitu MyFront Database. Selanjutnya, monggo Mbak Vita. Ada proses analisis dan klasifikasi terdiri dari 2 tahapan, yaitu prediksi jenis kejahatan kriminalitas saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, dan klasifikasi waktu kejahatan dan daerah rawan kejahatan. Kemudian adalah yang selanjutnya, analisis faktor yang dilakukan dengan regresi linear. Dan klasifikasi jenis kejahatan dilakukan dengan metode net bias. Pada tahapan rekomendasi metode ini, setelah didapatkan analisis pengolahan data, selanjutnya adalah menentukan metode yang digunakan untuk tahapan prediksi, agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Nah, jadi di sini
tahapan proses analisis dan klasifikasi terdiri dari tahapan pertama yaitu analisis faktor kriminalitas dengan regresi linear. Selanjutnya tahapan kedua yaitu tahapan klasifikasi waktu dan daerah rawan kejahatan dengan metode naive Bayes. Alasan menggunakan regresi linear sederhana pada prediksi penelitian kami yaitu regresi linear membangun model dengan sederhana dalam implementasinya, jadi mudah diterapin. Selanjutnya adalah metode ini tersusun atas pola hubungan data yang relevan di masa lalu. Ukuran statistik digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X kemudian terhadap variabel akibatnya. Nah, faktor penyebab ini pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Rumusnya terdapat pada slide berikut. Nah, di mana Y merupakan variabel responsi atau variabel akibat dependent. Kemudian X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. Kemudian A itu adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan. Selanjutnya adalah besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Dan N adalah jumlah data. Nah, jadi informasi ini kami dapatkan dari jurnal berikut. Katemba, P. N. Pijo pada tahun 2013 yang berjudul Prediksi Tingkat Produksi Kopi Menggunakan Regresi Linear. Next. Oke. Berikut kami mengambil studi kasus regresi linear. Menurut Nahmias, peramalan umumnya akan selalu salah, namun dibutuhkan dalam mengestimasikan kebutuhan akan data. Dan yang terpenting adalah level keputusan strategi. Linear. Nah, menurut Nahmias, peramalan umumnya akan selalu salah, namun dibutuhkan dalam mengestimasikan kebutuhan akan data. Dan yang terpenting adalah level keputusan strategi. Terlihat bahwa secara rata-rata, metode peramalan terbaik adalah regresi linear. Namun, apabila diturunkan ke dalam kategori varian, akan terlihat bahwa setiap varian data memiliki metode peramalan terbaik. Nah, informasi ini kami dapatkan dari jurnal Tanadi H. dan Andre V. tahun 2013 yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Regresi Linear dengan Exponential Smoothing dalam parameter tingkat error. Next. Ini Mbak Dwi kan? Ya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Utami tentang perhitungan regresi linear. Ya, saya melanjutkan presentasi dari Mbak Vita tentang perhitungan regresi linear sederhana kami menggunakan software bantuan SPSS. Nah, di sini kami menghitung hubungan antara kejahatan dengan jumlah penduduk. Nah, di sini ternyata didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk itu tidak mempengaruhi kejahatan. Dibuktikan dengan nilai signifikan 0,08 karena nilainya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan jumlah kejahatan. Kemudian selanjutnya. Nah,
Selanjutnya kami mencoba untuk menghitung pengaruh kemiskinan dengan kejahatan. Nah, di sini didapatkan angka signifikasi yaitu 0,04 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga kami menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh dengan kejahatan. Selanjutnya. Nah, untuk rumus regresi linear sederhana akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Bentar ya. Nah, selanjutnya rumus regresi linear sederhana. Rumus regresi linear sederhana terdapat pada slide, yaitu Y sama dengan A plus DX. Nah, keterangan Y adalah respon variabel terikat, dan A itu adalah konstanta. Kemudian B adalah koefisien regresi variabel terikat, dan X adalah prediktor, yaitu variabel bebas. Di mana rumusnya terdapat pada slide berikut. Next, Mas Fatoni. Ini aku yang jelasin atau Mbak Dwi? Aku Mbak Papa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Utami. Nah, untuk perhitungan manual regresi linear, kami menggunakan Excel. Berikut merupakan perhitungan regresi linear. Kami mengambil contoh hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan dengan prediktornya yaitu kemiskinan dan prediktor yaitu variabel X yaitu kemiskinan dan Y-nya kejahatan. Untuk datanya dapat dilihat pada kolom X itu untuk data kemiskinan, kemudian Y adalah data kejahatan. Kemudian kami akan menghitung sesuai dengan rumus, yaitu XY, hasil perkalian antara X dan Y, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat untuk membantu memudahkan perhitungan. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, langkah pertama untuk perhitungan regresi linear, yaitu yang pertama kami menentukan hipotesa. Hipotesanya adalah yang pertama H0 itu ada pengaruh signifikan antara kemiskinan dan kejahatan, kemudian HA tidak ada pengaruh signifikan antara kemiskinan dan kejahatan. Kemudian selanjutnya yaitu kami mencari nilai B, nilai koefisien regresi variabel terikat. Rumusnya yaitu N itu B sama dengan N itu jumlah data, kemudian sigma XY yaitu rata-rata variabel X dan Y dikurangi sigma X yaitu rata-rata X, kemudian sigma Y yaitu rata-rata Y dibagi dengan N itu jumlah, kemudian dikali sigma X kuadrat yaitu rata-rata X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2.
dan hasilnya B itu 0,002 sama dengan data output dari SPSS. Kemudian tampilin lagi nggak SPSS-nya? Ada baiknya. Terus kemudian kami mencari nilai A, di mana A adalah konstanta dengan rumus sigma Y dikurangi nilai B dikali dengan sigma X atau rata-rata X dibagi dengan jumlah data. Nilai A didapatkan minus 113,6. Kemudian selanjutnya kami mencari persamaan regresinya, yaitu dihasilkan dengan rumus A plus BX dengan kesimpulan bahwa Y sama dengan minus 113,6 plus 0,002X. Nah, kemudian untuk mencari hubungan antar dua variabel, kami mencari nilai R atau koefisien korelasi. Nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Nah, nilai R dicari dengan rumus berikut, dengan N itu adalah jumlah, sigma XY adalah rata-rata X dan Y, kemudian dikurangi sigma X kali sigma Y, rata-rata X dan rata-rata Y, kemudian dibagi dengan akar dari jumlah data dikalikan sigma X kuadrat, yaitu rata-rata X kuadrat dikurangi rata-rata X pangkat 2, kemudian dikalikan dengan jumlah rata-rata Y kuadrat dikurangi rata-rata Y pangkat 2. Kemudian dihasilkan nilai korelasi, yaitu 0,645 sama dengan perhitungan di SPSS, menunjukkan nilai positif. Nah, kemudian selanjutnya kami mencari nilai F atau uji signifikasi. Nah, nilai F dihitung dengan menggunakan persamaan nilai korelasi pangkat 2 dikalikan dengan jumlah data dikurangi dengan nilai M apa ya? Dikurangi dengan nilai M dikurangi 1. Selanjutnya kami mencari nilai F, yaitu nilai uji signifikasi. Nilai F dihitung dengan menggunakan persamaan nilai korelasi pangkat 2 dikali dengan jumlah data dikurangi dengan jumlah variabel dikurangi dengan 1. Kemudian dibagi dengan jumlah variabel dikalikan 1 dikurangi nilai korelasi pangkat 2. Hasilnya adalah 5,7. Untuk nilai signifikannya didapatkan 0,04. Lanjut. Nah, untuk mengetahui apakah
apakah nilai F itu berpengaruh atau tidak. Maaf, untuk mengetahui apakah kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan, kita membandingkan nilai F hitung, nilai uji signifikasi antara F hitung dengan F tabel dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, nilai F hitung tadi dihasilkan 5,7. Nah, sedangkan kita akan membandingkan dengan nilai F tabel dan menghasilkan nilai dengan rumus DF itu apa ya? Aku lupa loh. Ini loh bawahnya ada degree of freedom. Ya, bahasa Indonesianya. Udah baca itu aja seadanya aja. Ya. Selanjutnya kita mencari F tabel dengan menggunakan rumus DF1. DF itu derajat kebebasan dengan menggunakan rumus K-1. K adalah jumlah variabel. Jadi DF1 itu sama dengan 1, kemudian DF2 itu adalah N min K min 1. N itu adalah jumlah sampel yang kita gunakan adalah 10, dikurangi dengan K itu adalah jumlah variabel 1, dikurangi dengan 1. Jadi DF2-nya adalah 8. Nah, untuk DF1 kita memilih di kolom baris yang pertama di angka 1, kemudian untuk DF2-nya dihasilkan angka 8, memilih pada kolom 8, sehingga F tabelnya adalah 5,318. Nah, untuk mencari nilai signifikan, apakah signifikan atau tidak, maka dibandingkan F hitung dengan F tabel, diperoleh kesimpulan F hitung lebih dari F tabel, sehingga HA ditolak dan H0 diterima. Tadi H0 merupakan terdapat pengaruh signifikan antara kemiskinan dengan kejahatan, dan HA-nya tidak ada pengaruh antara kemiskinan dengan kejahatan, dan dapat disimpulkan jika HA ditolak dan H0 diterima, maka kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan. Nah, untuk rekomendasi metode Knife Bayes mungkin bisa dijelaskan oleh AI. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Dwi Utami. Selanjutnya untuk klasifikasi rawan kejahatan kami menggunakan metode Knife Bayes. Nah, metode Knife Bayes ini atau metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Informasi ini kami dapatkan dari website binus.ac.id. Alasan kami menggunakan metode Knife Bayes
yaitu net bias memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan model klasifier lainnya. Metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasinya, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Kemudian, net bias melakukan perhitungan dengan cepat dan efisien dibandingkan dengan algoritma lainnya seperti algoritma C45. Next, Mas Fatoni. Saya. Studi kasus net bias. Net bias adalah salah satu klasifikasi berjenis teks. Contohnya adalah prediksi rating film. Net bias sederhana dan efisien, serta sangat familiar jika dipakai untuk pengklasifikasian teks dan mempunyai performa yang bagus pada banyak domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil prediksi rating film menggunakan metode net bias memiliki akurasi 55,80%. Passionnya itu 32,41% dan resultnya itu 46,70%. Berdasarkan analisa yang didapat menggunakan dataset dari situs Kaggle.com menunjukkan bahwa mayoritas prediksi rating film rendah. Nah, jadi metode net bias ini sangat cocok untuk proses peramalan di masa yang akan datang. Informasi ini kami dapatkan dari jurnal Wijayatun R. dan Sulistyo pada tahun 2016. Berjudul Prediksi Rating Film Menggunakan Metode Net Bias. Berikut merupakan rumus net bias menggunakan query SQL, yaitu P HX PXH PH dibagi PX, di mana X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui. H itu adalah hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. Kemudian PHX merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X, posterior probabilitas. Kemudian PH itu adalah probabilitas hipotesis H atau superior probabilitas. Kemudian PXH, yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut. Px adalah probabilitas dari X. Berikut merupakan hasil prediksi dari klasifikasi kejahatan selama pandemi dan sebelum pandemi menggunakan software RapidMiner. Prediksi dilakukan dengan dua jenis kejahatan pada masa selama pandemi, yaitu pencurian dengan modus pecah kaca dan penjamretan. Nah, di sini kami memperoleh daerah rawan kejahatan selama pandemi, yaitu Bobotsari dengan waktu kejahatan pada jam 00 sampai jam 06, dan diperoleh hasil prediksi jenis kejahatan yang rawan, yaitu pencurian dengan modus pecah kaca. Nah, kemudian untuk sebelum pandemi, kami juga memprediksi dua jenis kejahatan, yaitu pencurian biasa di rumah dengan curanmor, pencurian sepeda motor. Nah, untuk daerah rawan kejahatan
sebelum pandemi ada di Kecamatan Kalimana dengan waktu kejahatan jam 18.00 sampai jam 00.00 dengan prediksi jenis kejahatan yaitu pencurian. Nah, untuk perhitungan manual dengan metode net bias, kami melakukan perhitungan manual menggunakan Excel. Di sini perhitungan manual prediksi jenis kejahatan selama pandemi. Kami menghitung masing-masing probabilitas dengan X hari kejahatan yaitu weekday, dan kemudian untuk waktu kejahatan jam 00 sampai 06, kemudian untuk kecamatannya Bobotsari. Nah, itu akan diprediksi jenis kejahatan yang dominan di kecamatan tersebut dan waktu dan hari. Untuk probabilitas weekday dengan kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca adalah 15/17 yang dihasilkan nilai 0,88, kemudian weekday dengan penjamretan menghasilkan nilai 0,46, kemudian pada pukul 00 sampai 06 dengan jenis kejahatan pecah kaca dihasilkan nilai 0,47, kemudian pada pukul yang sama dengan kejahatan penjamretan dihasilkan nilai 0,23. Kemudian untuk kecamatan Bobotsari sendiri dengan jenis kejahatan pecah kaca dihasilkan nilai 0,29, sedangkan untuk Bobotsari dengan jenis kejahatan penjamretan dihasilkan nilai 0,15. Nah, untuk kelas prediksi kami mengkalikan jumlah masing-masing dengan kejahatan masing-masing sehingga dihasilkan prediksi untuk pecah kaca 0,12 dan untuk penjamretan 0,016. Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan nilai kejahatan pecah kaca keseluruhan yaitu 0,56 dan nilai kejahatan penjamretan keseluruhan yaitu 0,43, sehingga confidence keseluruhan dari pencurian dengan modus pecah kaca yaitu 0,69, kemudian untuk confidence penjamretan yaitu 0,071, sehingga prediksinya jenis kejahatan yang dominan yaitu pencurian dengan modus pecah kaca untuk wilayah Bobotsari dengan waktu selama pandemi. Lanjut. Nah, ini merupakan perhitungan manual Excel dengan waktu sebelum pandemi. Untuk kelas jenis kejahatannya yaitu pencurian dan curanmor, dan dihasilkan nilai untuk Kalimana untuk jenis kejahatan pencurian yaitu 0,2. Kemudian untuk Kalimana jenis kejahatan curanmor dihasilkan 0,1. Kemudian untuk pencurian pada jam 18.00 sampai jam 00 itu dihasilkan nilai 0,27. Kemudian untuk 18.00 dan jenis kejahatan curanmor dihasilkan 0,33. Kemudian untuk musim
untuk musim dihasilkan nilai 1, kemudian untuk weekday untuk harinya dengan kejahatan pencurian dihasilkan nilai 0,72, kemudian untuk weekday dengan kejahatan curanmor dihasilkan nilai 0,88, sehingga hasil perkalian antara jenis kejahatan dengan probabilitas yang dihitung dihasilkan untuk pencurian dihasilkan nilai 0,044, kemudian untuk curanmor dihasilkan nilai 0,03. Untuk keseluruhan kelas pencurian dihasilkan nilai 0,67, dan untuk keseluruhan nilai kelas curanmor dihasilkan 0,33. Sehingga confidence keseluruhan dari prediksi pencurian dihasilkan nilai 0,02, dan untuk confidence curanmor dihasilkan nilai 0,01. Sehingga hasil prediksinya sebelum pandemi adalah pencurian biasa dilakukan di rumah. Untuk perhitungan menggunakan SQL dilakukan hanya metode naive Bayes yang dilakukan perhitungan menggunakan SQL, dan akan dijelaskan oleh Mas Fatoni. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan SQL yang digunakan dalam metode naive Bayes. Jadi yang pertama untuk mencari P dalam huruf H ke X, yaitu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Yang pertama yaitu select, yaitu menggunakan perintah select. Jadi yang diselect adalah tabel hari dengan field hari, tabel kecamatan dengan field kecamatan, tabel waktu dengan field waktu dari form kejahatan, dan tabel kriminal dengan menjoinkan tabel hari on tabel hari kode hari sama dengan tabel kriminal dengan kode hari, inner join tabel kecamatan on tabel kecamatan kode kecamatan sama dengan tabel kriminal kode kecamatan, inner join tabel waktu on tabel waktu kode waktu sama dengan tabel kriminal titik kode waktu, di mana tabel waktu bil kode waktu sama dengan W1 dan tabel hari kode hari sama dengan H1, dan tabel kecamatan dengan bil kode kecamatan sama dengan K1, dan dihasilkan yaitu hari weekday, kecamatan Bukosari, dan waktu. Probabilitas waktu dan jenis kejahatan. X sama dengan waktu sama dengan 00.00.06.00, dan jenis kejahatan sama dengan pecah kaca. Kami menggunakan perintah select untuk query-nya, yaitu count tabel kriminal titik kode kejahatan as kejahatan, yaitu menjumlahkan kode kejahatan dan diberi as itu adalah alias atau diberi nama kejahatan, dan waktu dibagi count tabel kriminal titik kode kejahatan dan diberi nama X. Nah, di dalamnya adalah from select count. TK kode, TK itu adalah nama inisialnya, yaitu dari tabel kejahatan. TK kode waktu, as waktu diberi nama waktu, from tabel kriminal, inisialnya adalah TK, di mana
TK kode waktu sama dengan W1 dan TK kode underscore kejahatan sama dengan KH1 dan itu diberi nama waktu, diberi nama tabel waktu dan koma TBL kriminal. TBL kriminal digunakan untuk kon yang di atas, slide yang di atas dari tabel kriminal ini yang kon TBL kriminal di kode kejahatan as kejahatan ini dan waktunya dan untuk dan waktunya untuk ini waktu dan waktu kan diberi nama waktu slide kon kode waktu as waktu. Jadi slide yang di sini akan dipanggil di slide yang di atas karena kami menggunakan slide di dalam slide dan yang ini inner join as kejahatan ini digunakan dari slide di atas. Yang isinya inner join jenis kejahatan on tabel kriminal kode kejahatan sama dengan jenis kejahatan kode kejahatan, inner join tabel waktu on tabel kriminal kode waktu sama dengan TBL waktu kode waktu, di mana where di mana jenis kejahatan kode waktu kejahatannya adalah KH1. Maka dihasilkan kejahatan 17, waktunya 8, dan nilai X adalah 0,4706. Yang selanjutnya query-nya sama, hanya berbeda di penjamretan yaitu di kode kejahatan yaitu menggunakan KH2 di slide yang di dalam slide-nya ada KH2 dan selanjutnya di sini juga menggunakan KH2. Yang lainnya sama. Probabilitas hari dan jenis kejahatan. Di sini query-nya juga sama, hanya berbeda di where-nya saja yaitu di H1. Di where kode hari yaitu H1. Kode kejahatannya KH1 dan sisi juga menggunakan kode kejahatan KH1. Dihasilkan kejahatannya adalah 17, harinya 15, X-nya adalah 0,8824. Probabilitas hari dengan jenis kejahatan X hari sama dengan day, jenis kejahatan sama dengan penjamretan. Ini query juga sama, hanya berbeda di where-nya saja yaitu kode hari H1 dan kode kejahatannya KH2 dan where di bawah juga KH2. Kejahatannya ada 13, harinya ada 6 dan nilai X-nya adalah 0,4615. Probabilitas kecamatan dan jenis kejahatan X kecamatan sama dengan bebas hari, jenis kejahatan sama dengan pecah kaca. Where-nya juga sama, hanya berbeda di where-nya saja, hanya K1, kode kecamatan K1, kode kejahatan KH1, dan jenis kejahatannya juga KH1. Dihasilkan kejahatan 13, kecamatannya ada 2, dan nilai X-nya ada 0,1538. Selanjutnya probabilitas kecamatan dengan jenis kejahatan yaitu kecamatannya Bogosari, jenis kejahatannya adalah penjamretan. Where-nya juga sama, berbeda di where-nya menggunakan kode kecamatan K1, kode kejahatan KH2, dan kode kejahatan yang di bawah juga KH2. Dihasilkan kejahatan 13, kecamatannya ada 2, nilai X-nya ada 0,1538. Dan ini adalah hasil perhitungan menggunakan SQL secara menyeluruh. Didapatkan kecamatan dengan jam berat yaitu 0,1538, kecamatan pecah dengan pecah kaca itu 0,2941, hari dengan jam berat yaitu 0,4615, hari dengan pecah kaca 0,8824, waktu dengan jam berat 0,2308, waktu dengan pecah kaca yaitu 0,4706, dan PS jambret yaitu 0,1638, PS pecah kaca yaitu 0,1221, kelas jambret didapatkan 0,433, kelas pecah kaca didapatkan 0,56, nilai confident jambret yaitu 0,0070, confident pecah kaca didapatkan 0,069. Oke, melanjutkan. Hasil analisis dan pengetahuan yang didapat menjadikan smart data. Pengetahuan yang didapat dalam proses
analisis ini adalah dapatkan hasil daerah rawan kejahatan sebelum pandemi COVID-19 yaitu Kalimana dengan jam rawan kejahatan 18.00 sampai dengan 00.00 dengan jenis kejahatan yang dominan yaitu pencurian rumah untuk daerah rawan kejahatan sebelum pandemi COVID-19 yaitu Bogor dengan jam rawan kejahatan 00.00 sampai dengan 06.00 dengan jenis kejahatan yang didominasi yaitu pecah kaca mobil. Selanjutnya, hasil analisis dan pengetahuan yang menjadikan smart data faktor tindakan kejahatan. Untuk pengetahuan yang didapat adalah kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kejahatan. Pengetahuan dari proses klasifikasi terdapat hasil jenis kejahatan pada daerah jam tertentu. Keputusan yang dapat diambil sesudah pandemi lebih rawan untuk kejahatan jalanan dan kejahatan jalanan yang dominan di wilayah Bobotsari, sehingga rekomendasi difokuskan pada daerah rawan kejahatan jalanan yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta pendekatan kepada masyarakat terkait kerawanan terhadap kejahatan jalanan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yaitu faktor kemiskinan. Selanjutnya, keputusan yang dapat diambil, saran, upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana pihak kepolisian khususnya Polres Purbalingga sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan, yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli, dan pengawasan daerah rawan atau daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana dan prasarana, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat pastinya akan membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dan mengayomi dan melindungi masyarakat. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila masih ada kekurangan, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.